Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara di dalam kebenaran dan kasih. Amin. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, Rasul Paulus ini adalah seorang murid yang cerdas dan pintar. Dia diajar oleh seorang ahli teologi yang terkenal, Gamaliel. Dia menjadi anggota Sanhedrin, sekelompok ahli-ahli Taurat. Dia mengetahui banyak hukum. Dia adalah ahlinya. Dia mengetahui adat istiadat masyarakat. Dia juga tahu dunia internasional, sebab dia berada di Damaskus dan di beberapa tempat. Jadi dia adalah seorang yang pintar, yang mempunyai pengetahuan yang luas, yang banyak pengalaman dalam hidupnya. Dan dia juga adalah seorang rohaniawan yang fanatik. Dia bahkan menyiksa orang-orang Kristen yang pertama itu karena dia mempertahankan agamanya lah yang benar. Tetapi Tuhan mengembalikannya, mengambilnya, dan memanggilnya menjadi seorang rasul, saudara-saudara. Hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana Paulus memberitakan Injil di sebuah kota yang namanya Korintus. Korintus ini adalah sebuah ibu kota yang kaya. Di sana banyak orang-orang pintar, ahli-ahli filsafat, orang-orang berhikmat, dan mereka gemar berdiskusi. Mereka melakukan kelompok-kelompok diskusi yang berbicara tentang hikmat, tentang ilmu pengetahuan, tentang adat istiadat. Jadi di sana banyak orang-orang pintar. Bahkan di sana ada kompetisi kepintaran, ada persaingan untuk mendapat kepintaran. Lalu Paulus datang ke kota itu memberitakan Injil. Dia mengatakan, aku datang ke tengah-tengah kamu, saudara-saudaraku. Datang bukan dengan kata-kata yang indah atau hikmat yang meyakinkan. Jadi dia datang tidak dengan keahliannya, tidak dengan pengalamannya yang luas, tidak mengandalkan kemampuannya menyampaikan gagasan-gagasan, tidak datang dengan kemampuan pengalamannya mengurai hukum-hukum. Tetapi dia datang untuk satu keyakinan. Keyakinan itu ialah Yesus Kristus. Dia yang disalibkan itu. Saudara-saudara, itulah inti Injil yang disampaikan oleh Paulus. Dia punya keyakinan. Dia memberitakan Injil ini, Injil keselamatan ini bisa sampai diterima dan dihidupi orang hanya dengan satu kekuatan, yaitu kekuatan Roh Allah, bukan dengan hikmat manusia. Sebab dia tahu
kebodohan dari Allah saja jauh lebih tinggi dari hikmat manusia. Sekalipun salib itu adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa, tetapi bagi orang yang diselamatkan, salib itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah. Dunamis, the power of God. Kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Dia punya keyakinan itu. Dan itu hanya bisa terjadi ketika Roh Kudus turun atas diri manusia. Dan Roh Kudus itu memastikan kepada manusia bahwa Injil yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita akan terjadi dalam diri manusia. Saudaraku, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dapatkah saudara bayangkan, bila saudara bertemu dengan seseorang, apakah orang itu orang baik, orang yang kurang baik, orang suci, atau orang berdosa? Dapatkah saudara bayangkan, Kristus telah mati karena dosa-dosa orang itu. Itulah Injil, saudara-saudara. Ketika Roh Tuhan itu turun atas kita, kita punya keberanian membawa orang datang kepada Yesus. Sebab Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi Allah memberikan kita roh kekuatan, roh keberanian, dan roh pengendalian diri. Dan roh itulah yang memberikan kita percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat itu. Itulah sebabnya Paulus tidak memberitakan Injil berdasarkan kekuatan hikmat atau pengetahuan. Sebab dia berharap dan meyakini iman kita harus bergantung pada kekuatan Allah saja, oleh pekerjaan Roh Kudus semata-mata. Maka tidak ada orang yang bisa meninggikan hati bahwa karena saya orang itu percaya, bahwa karena saya orang itu diselamatkan. Tidak ada, saudara-saudara. Sebab kita percaya dan selamat hanya karena Roh Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Terimalah Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu membuatmu percaya, menerima, dan menghidupi. Kristus telah mati karena dosa-dosaku. Kristus telah mati karena dosa-dosamu. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Amin.